Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan bintang Capricornus untuk bulan Februari 2019. Seperti biasa, saya akan membagi 4 bagian, yaitu kehidupan, karir, bisnis, asmara, berpasangan, asmara yang lajang, masing-masing 3 kartu, past, current, future, yang lalu, yang sekarang, yang akan datang. Sebelumnya kita berdoa dulu, semoga segala hal yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di hari ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arofa nafsahu fakat arofa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Siap? Oke, saya akan mulai. Yang pertama, kehidupan Capricornus. Ini past, current, future. Kemudian karir dan bisnis. Past, current, future. Oke. Giliran yang berikutnya, ini karir dan bisnis ya. Sekarang asmara yang berpasangan, past, current, future. Yang berikutnya asmara yang lajang, past, current, future. Oke, Capricornus, siap, saya akan mulai untuk kehidupan yang past atau yang lalu. 4 piala. Kemudian pembantu piala, yang current, yang future, 9 koin. Capricornus, waktu lalu Anda sempat mengalami posisi yang stagnan, sempat jenuh, malas, bahkan peluang yang datang pun Anda bingung harus bagaimana, menggunakannya seperti apa, kebaikan orang ini betul-betul atau cuma basa-basi saja gitu ya. Ada sesuatu yang mempengaruhi Anda sehingga tidak terlalu bergairah memandang kehidupan ke depan. Terlalu banyak hal yang membuat Anda jadi seperti skeptis ya, seperti nyaris pesimis juga. Nah, ini yang ternyata ada yang melatar belakangi kenapa Anda bersikap seperti ini. Mungkin karena terlalu banyak yang memanfaatkan, terlalu banyak beban yang sudah Anda tanggung gitu ya, sehingga Anda merasa kok dimanfaatkan. Nah, beberapa hal itu yang membuat Anda jadi cuek, masa bodoh, biarin aja, nggak gue pikirin gitu ya. Tapi ternyata dampaknya kurang bagus. Waktu lalu Anda jadi kesannya tuh tidak bergerak hidupnya, stagnan. Dan ini yang membuat Anda menyadari bahwa ternyata hidup itu harus bergerak, harus melupakan segala sesuatu yang gak enak di waktu lalu dan bangkit. Dan sekarang Page of Cups, justru Anda yang lebih banyak memotivasi orang, memotivasi pihak-pihak yang mungkin kurang bersemangat dalam hidup. Belajar dari pengalaman membuat Anda berani menghadapi tantangan, bahkan sesuatu yang misalnya jauh di seberang sana, jauh di tempat yang buat orang lain sulit menjangkau, buat Anda mungkin saja. Bahkan Anda memberi banyak kesempatan buat orang lain menjadi lebih bergairah ya. Anda menjadi yakin bahwa siapapun yang mau membantu, yang bekerja sama, yang ikut terlibat akan mendapatkan nilai dan manfaat yang hidup dan menghidupkan ya. Di sini pembantu piala, ada gelombang laut, seperti mendapatkan semangat itu dari sumber yang cukup jauh, mungkin sahabat jauh, teman jauh, saudara jauh, atau justru mendapatkan inspirasi dari orang luar ya, yang membuat Anda bangkit dan menyadari bahwa hidup itu harus bergerak, moving, harus punya motivasi, harus punya target besar, mimpi besar gitu ya.
berpikir besar untuk menjadi besar, gitu kan. Buku-buku motivasi pasti bisa Anda temukan dan Anda baca yang akan membuat Anda tersentil gitu ya. Ngapain saya mematikan langkah sendiri, ngapain saya pesimis sendiri gitu ya. Jadi bangkitkan semangat itu. Seperti juga pembantu piala ini, sudah ada piala bercahaya, ada ikannya lagi. Jadi hidup dan menghidupkan. Dan perasaan Anda lebih banyak berpositif thinking ya, berpikir positif, merasakan yang positif, bergerak dengan hal-hal yang positif. Dan ini bagus sekali untuk kehidupan Anda ya. Dan ke depan dari apa yang Anda lakukan, nilainya betul-betul tidak terasa, betul-betul membuat perubahan yang positif. Ini ada 9 koin elemen tanah terkait dengan materi. Anda di sini digambarkan sebagai perempuan dewasa yang berbicara dengan seekor burung, punya nilai spiritual, punya nilai kesadaran bahwa segala sesuatu yang dilakukan dengan tenang, nggak banyak gembar-gembor, pamer sana pamer sini gitu, nggak perlu, tapi menghasilkan diam-diam, rajin, getol, giat gitu ya, menghasilkan. Di sini 9 koin numpuk di bawah, kemudian di belakangnya ada panen anggur ya. Itu menggambarkan bahwa Anda betul-betul sepi, ing pamrih rame ing gawe ya. Sedikit bicara, banyak bekerja, nggak butuh puji-pujian, nggak butuh show-offan gitu ya. Tapi Anda betul-betul ke depan nanti bisa membuktikan bahwa Anda sukses atas diri Anda sendiri yang membangkitkan dan menyemangati ketika orang lain mungkin pesimis melihat Anda ya seperti orang yang tidak diperhitungkan, ternyata zero to hero ya. Jadi semangat untuk bisa bergerak lebih cepat, lebih maju untuk kehidupan Anda, khususnya Februari. Yakinkan segalanya bisa berubah dengan cepat ya. Oke, ini tadi kehidupannya Capricorn. Sekarang tentang karir dan bisnis. Ini pas. Kesatria pedang, bergerak sekuat tenaga ya, perjuangan. The Emperor, raja di raja. The Chariot, kereta perang. Panglima mengendalikan 2 singa hitam dan putih. Nah, kesatria pedang ini memiliki kecerdasan. Di waktu lalu Anda itu orang yang pantang menyerah, all out dalam mengejar segala sesuatu, khusus untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan. Anda selalu berusaha membuktikan bahwa Anda mampu, Anda punya pengalaman, punya prestasi, punya kapasitas yang bisa dibuktikan dengan usaha keras, dan Anda orang yang pantang menyerah. Ini sudah ada di waktu lalu yang Anda bibit sendiri, kualitas diri Anda yang punya takaran luar biasa ya. Dan di sini di Emperor, karir yang sedang Anda jalani saat ini bisa jadi berada dalam posisi yang membuat Anda senang, tenang, bahagia, dan bahkan merasa lebih dari apa yang Anda bayangkan sebelumnya. Tapi ingat, buat yang sekarang kedudukannya berada di posisi yang misalnya top level, berada di posisi yang diimpikan, jangan sampai bersikap zolim atau otoriter dengan orang-orang yang ada di bawahnya ya. Harus mampu merangkul, mengayomi, menenangkan, dan meyakinkan bahwa dengan mereka Anda sukses, karena mereka Anda bisa melaju dengan pekerjaan yang jauh lebih cepat, praktis, efisien gitu ya. Dan Anda harus bisa menunjukkan apresiasinya bahwa mereka bekerja sungguh-sungguh akan menghasilkan sesuatu yang optimal gitu ya. Inilah yang akan mensupport dan mendukung Anda berada di posisi yang terbaik di dalam pekerjaan, di dalam karir, dan tentunya di posisi yang memang Anda dambakan selama ini. Kemudian untuk The Chariot atau kereta perang, ke depan Anda sepertinya punya tugas yang lebih besar lagi, bukan sekedar berada di posisi yang aman, damai, tanpa guncangan, tapi justru ke depan Anda di bagian yang harus membuat keputusan dan mampu mengendalikan kondisi pergesekan politik di perusahaan. Anda yang harus bisa memberikan masukan secara bijak, yang bisa memberi
dorongan untuk sebuah keputusan atau kebijakan yang membawa kebaikan bagi semua pihak dan meredam pergolakan yang bisa saja muncul karena misalnya ada yang merasa berat sebelah gitu ya. Nah, ini yang dibutuhkan kehati-hatian sehingga tidak membahayakan posisi Anda di perusahaan, di pekerjaan ataupun di dalam satu di dalam satu barisan gitu ya, di dalam satu level di perusahaan. Misalnya Anda di posisi yang mulai ada pada top level, Anda harus tetap low profile ya, harus tetap bisa mengayomi, menampung aspirasi. Itu yang akan membuat Anda bisa diterima semua pihak dan didengar ucapannya ya. Kemudian untuk yang berbisnis, Anda berjuang dengan sekuat tenaga untuk membuktikan apa yang sedang dibangun, apa yang sedang dirintis dalam bisnis harus sukses, harus berhasil. Anda pantang menyerah untuk menawarkan barang ataupun jasa yang dihasilkan demi pencapaian target-target bahwa apa yang Anda kembangkan harus sukses. Ini perjuangannya di waktu lalu, dan sekarang kedudukan posisi usaha atau bisnis Anda sedang running, sedang banyak yang menerima ya, mereka menjadikan apa yang Anda hasilkan itu prioritas, pilihan yang paling lebih dahulu diprioritaskan oleh mereka yang merasakan kelebihannya, keistimewaannya dari apa yang Anda tawarkan, baik produk atau jasa yang dihasilkan. Dan mudah-mudahan selalu dijaga kualitasnya supaya tidak membuat klien, konsumen itu kapok atau tidak mau lagi menggunakannya ya, jangan sampai itu terjadi. Dan ke depan persaingan makin ketat, Anda harus mampu menjaga kualitasnya dan bisa kompetitif di pasar bebas ya. Jadi kalaupun Anda berani berbisnis yang betul-betul worldwide gitu ya, skupnya luas, mendunia, nah ini tantangan buat Anda. Tapi buat yang sedang membuka usaha UKM gitu ya, Anda juga harus berani berkompetisi dengan usaha-usaha sejenis. Anda harus tawarkan bahwa Anda memiliki produk yang kualitasnya sangat diandalkan, dijamin tidak akan kecewa gitu ya. Ini merupakan gambaran sebuah gairah tersendiri buat Anda yang sedang membangun usaha ataupun bisnisnya ya. Semoga Februari banyak rezeki, amin. Oke, dan kemudian untuk asmara yang berpasangan untuk Capricornus di Februari 2019, 5 tongkat. Jadi pernah nih ya ribut-ribut ya, ada yang cemburu, ada yang mungkin menemukan ketidakwajaran atau ketidaksinkronan dari apa yang dijadikan alasan, atau mungkin ada sesuatu yang membuat bergesekan terus ya. Dan sekarang ini mampu meredam situasinya, Page of Wands atau pembantu tongkat, dan ke depan di dalam kestabilan 9 piala, 9 of Cups ya. Jadi di waktu lalu ini harus segera case close ya, jangan diingat kalau pernah ada pertengkaran yang membuat Anda masih marah, masih kesal gitu ya, sesuatu yang membuat bersinggungan dengan semua pihak, entah itu keluarga, orang tua, adik, kakak dan sebagainya. Kalau pernah ada gesekan-gesekan, semoga sudah bisa dituntaskan. Di sini tergambar Page of Wands, berarti Anda sendiri ikut ya meredam, ikut menenangkan, ikut mendamaikan, ikut menyelesaikan dan membangun kembali hubungan Anda dalam situasi yang stabil, dan memberikan lagi semangat bahwa Anda berdua harus tetap rukun, bergairah, penuh cinta, membangun hubungan yang sejahtera, dan meyakini bahwa apa yang sudah disatukan Anda yakin akan terus bersama dan tidak terpisahkan. Ke depan Anda ternyata lebih banyak memikirkan bagaimana step dari hubungan ini supaya tetap stabil, bahagia, sejahtera, damai, tentram, dan bisa membuat pihak-pihak yang tadinya mungkin terusik atau cemburu atau tidak setuju akan lama-lama luluh karena sikap Anda, pendekatan Anda, pembuktian bahwa semua akan baik-baik saja bisa dibuktikan ya. Anda bukan hanya memberikan kata-kata, tapi memberikan jaminan bahwa dalam hubungan dengan pasangan
membuktikan Anda makin meningkat kualitasnya, makin bahagia, rukun, sejahtera, dan penuh dengan canda tawa. Itu yang penting ya. Jadi sebuah hubungan memang harus diwarnai dengan humor, dengan hal-hal yang jenaka, dengan hal-hal yang membuat bahagia. Nggak melulu ngomongin soal pihak ketiga, cemburu, curiga, kesal, marah, bisa der. Itu yang bikin pertengkaran tak terhindarkan. Jauh-jauh dari yang seperti itu ya. Sekarang yang lajang. Queen of Swords, Ratu Pedang di waktu lalu ya. Ini Februari ya, ini current. Raja Piala, King of Cups, King of Pentacles. Wah, ini ratu dua raja. Wah, ini yang lajangnya Capricornus luar biasa deh. Karakter keras, kalau sudah punya prinsip, keinginan, tekad, sulit buat menggoyang seorang Capricornus. Jadi di waktu lalu Anda betul-betul menikmati kesendirian, gak mau diganggu, lagi fokus dengan kehidupan yang sedang dijalani dan meyakini Anda sedang dibutuhkan banyak pihak, dibutuhkan keluarga, dibutuhkan saudara gitu ya. Jadi urusan cinta-cintaan ternyata belum mendominasi dalam pikiran dan perasaan Anda, karena ingin segala sesuatu yang Anda upayakan adalah untuk kebahagiaan orang tua dan saudara-saudara. Dan saat ini hati-hati sekali, Anda mulai memasuki fase di mana hati Anda diantarkan untuk bisa mencoba merasakan bagaimana merambatnya hati ketika unsur cinta sudah masuk ya. Hati-hati sekali, Anda takut sekali patah hati, takut sekali dikecewakan, takut sekali ditolak. Nah, Raja Piala ini berdirinya di atas papan, bawahnya air. Jadi keseimbangan harus dijaga. Miring sedikit kecebur, miring ke sini kecebur, apalagi ke depan jelungup. Jadi urusan cinta buat lajangnya Capricornus ini sebuah keputusan yang amat sakral. Jadi nggak mau sembarangan. Sekali memutuskan, Anda akan yakin ketika menemukan cinta lagi, Anda tidak akan salah pilih. Jadi bisa dikatakan pilah-pilih buat orang lain, tapi buat Anda penting pilah-pilih, karena ini untuk sekali dan seumur hidup gitu ya. Jadi nggak usah terlalu mikirin omongan orang, yakini apa yang Anda putuskan dan melangkah atas dasar keyakinan ya. Dan yang ke depan ini adalah Raja Koin. Justru tanpa Anda sadari, Anda memiliki kualitas pribadi yang membuat orang lain ingin sekali dekat. Nah, Anda pun punya ukuran bagaimana memilih seseorang bisa dekat. Ini yang namanya ukuran timbal balik ya. Dia mengukur, Anda pun mengukur. Semoga ketemu yang pas dan ke depan Anda bisa menambatkan cinta Anda pada orang yang tepat ya. Oke, jadi kalau ditanya Februari ada sesuatu yang membuat Capricornus mulai merasakan ada gelombang rasa ya, gelombang cinta. Oke, dari apa yang saya bacakan buat Capricornus, kalau ada yang kurang cocok, tidak ada resonansi, udah singkirin aja. Jangan taruh pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang cocok, aminkan, semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, subscribe, komen, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Capricornus. Semoga Februarinya penuh cinta dan bahagia. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.